pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dia bisa saja nongkrong di kafe, santai-santai, duduk, atau di mana saja di warung sambil menyedot vape atau rokok elektronik. Kita nggak tahu ini mengandung narkoba atau tidak sampai pada saat badannya melakukan reaksi. Ada yang bergetar-getar, ada yang cempongoyan, jalan jatuh. Nah, seperti yang kita lihat misalnya terjadi di Singapura. Sekarang kita sedang melakukan action yang kita buat bersama dari RK sendiri, dari RSMK sendiri, kemudian action yang bersama RSMK itu akan menyebabkan penghentian ini mungkin tidak perlu terlalu lama begitu ya. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari Berita, BNN meminta masyarakat untuk waspada narkoba jenis etomidate yang masuk ke dalam cairan vape. Buntut senior bully hingga pras junior, aktivitas program pendidikan dokter spesialis PPDS Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang untuk sementara dihentikan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 15 Januari 2026. Saya Tata Edins. Pendengar, BNN meminta masyarakat untuk waspada narkoba jenis etomidate yang masuk dalam cairan vape. Badan Narkotika Nasional atau BNN meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap tren penyalahgunaan narkoba jenis etomidate yang disinyalir sering dicampurkan ke dalam cairan vape. Fenomena ini dinilai sangat berbahaya karena menyasar generasi muda melalui kemasan modern rokok elektronik atau vape. Etomidate merupakan jenis narkoba baru hasil inovasi jaringan internasional terorganisir yang berbahaya bagi saraf dan kerap tidak disadari penggunanya. Kepala BNN Sumatera Selatan, Brigjen Pol Hisar Sialagan menegaskan penyalahgunaan narkoba melalui vape membuat peredarannya semakin sulit dideteksi aparat penegak hukum. Menurutnya, pengguna dapat terlihat santai di ruang publik sambil menghisap zat berbahaya yang merusak sistem saraf. Pemerintah pun telah memperbaharui regulasi dengan memasukkan etomidate ke dalam daftar narkotika melalui peraturan Menteri Kesehatan terbaru, sehingga Undang-Undang Narkotika dapat diterapkan terhadap peredaran cairan vape ilegal yang mengandung zat psikoaktif tersebut. Memang sehingga dengan dimasukkannya vape, dengan dimasukkannya narkoba ke dalam vape itu untuk mendeteksi seseorang menggunakan narkoba itu menjadi lebih sulit lagi. Artinya dia bisa saja nongkrong di kafe, santai-santai, duduk, atau di mana saja di warung sambil menyedot vape atau rokok elektronik. Kita nggak tahu ini mengandung narkoba atau tidak sampai pada saat badannya melakukan reaksi. Ada yang bergetar-getar, ada yang cempongoyan, jalan jatuh. Nah, seperti yang kita lihat misalnya terjadi di Singapura. Karena itu pemerintah Singapura Ditambahkan Hisar, tren penggunaan etomidate dalam vape diketahui dari Singapura, kemudian menyebar ke Malaysia hingga masuk ke Indonesia. BNN mencatat vape yang mengandung narkotika umumnya dijual dengan harga yang sangat mahal, sehingga masyarakat diminta waspada terhadap penawaran vape hingga jutaan rupiah. Hisar juga menegaskan rokok dan vape kerap menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba yang lebih besar, serta mengajak generasi muda untuk fokus pada pola hidup sehat agar terhindar dari bahaya narkoba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Brigjen Pol Hisar Sialagan berharap agar sekolah rutin melakukan tes urin, terkhusus bagi pelajar yang dipandang memiliki penyimpangan perilaku di sekolah, mengingat pengguna vape banyak ditemui pada usia pelajar. Meski demikian, dirinya menyarankan agar sekolah lebih aktif memonitor semua siswa yang memiliki penyimpangan tersebut, mengingat biaya tes urin yang cukup mahal sehingga hanya ditujukan bagi mereka yang berperilaku menyimpang. Kita mendorong untuk sekolah juga melakukan tes urin secara rutin, tidak harus seluruh siswa karena mungkin memakan biaya yang cukup besar, tetapi beberapa murid yang mungkin kalau dalam pengawasan anak gurunya terjadi perubahan perilaku, mungkin tadinya dia rajin, kemudian dia sudah sekarang kok jarang masuk, kemudian dulu penampilannya rapi, sekarang sudah tidak tertata lagi, atau dia emosinya tidak stabil, itu patut diindikasikan bahwa kemungkinan dia terpapar, dan itu bisa dilakukan tes urin untuk sedini mungkin kita ketahui kalau dia melakukan pecandu. BNN juga mengharapkan peran orang tua dapat lebih waspada dalam mengontrol terhadap anak, apalagi mereka yang sudah berani memakai vape di lingkungan keluarga. Pendengar, berikut kita dengarkan seperti apa komentar masyarakat mengenai tren penggunaan vape menjadi celah baru kejahatan narkotika. Halo, aku Yuni. Menurut aku pengawasannya tuh masih kurang ya. Karena vape sekarang itu kan gampang banget didapetin. Jadi rawan dimanfaatin sama jaringan narkoba kalau nggak diawasi lebih ketat. Halo, saya Alvin. Kalau tren vape dibiarin terus sih, menurut aku bahayanya itu lumayan besar ya bagi anak-anak muda di Sumsel. Banyak yang bisa kecanduan nikotin, kesehatan jadi terganggu, dan yang pastinya nggak kalah penting yaitu belajar ikut menuruni. Kalau nggak dicegah dari sekarang, dampaknya itu bisa panjang. Jadi lebih baik kita cegah dari sekarang. Halo, aku Cindy. Menurut aku, iya bisa banget. Karena vape udah dianggap biasa sama anak-anak muda zaman sekarang. Jadi banyak yang mencoba tanpa memikirkan resikonya apa. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh oknum buat masukin zat terlarang. Tren pengguna rokok elektrik atau vape yang semakin marak, khususnya di kalangan remaja dan anak muda, kini memunculkan kekhawatiran baru. Badan Narkotika Nasional menyatakan Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kondisi darurat narkoba, seiring berkembangnya berbagai modus peredaran narkotika yang semakin sulit terdeteksi. Salah satu celah yang disorot adalah penyalahgunaan vape sebagai media penyamaran zat narkotika. Menyikapi hal tersebut, kita akan simak wawancara singkat kontributor RRI Palembang berbincang dengan Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba, Ganas Anar, MUI Banyuasin, Peltu Purnawirawan Pahrudin Putrajaya. Pak Pahrudin, sebagai Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika MUI Banyuasin nih, Pak, terkait maraknya atau tingginya tren penggunaan rokok elektrik jenis vape yang diduga ini yang jadi pintu masuk bahan-bahan jenis narkotika ini dapat diperjualbelikan melalui alat rokok elektrik ini. Menurut Pak Pahrudin sendiri melihatnya rokok elektrik ini sejauh apa bahayanya, Pak? Sejauh ini pandangan kita tentang vape itu cuma sekedar mengandung nikotin dengan zat rasa. Tetapi bisa saja kalau dimasukkan bahan-bahan aktif seperti bahan-bahan yang ada di narkoba, bisa saja disubsidi oleh orang-orang tertentu. Yang pasti pengembang resmi dari vape mungkin secara resmi dia tidak akan pernah menyatakan itu bahwa mereka mengandung narkoba. Oke. Artinya selama pemerintah atau instansi terkait memberikan label resmi terkait produk tersebut, artinya memang peredaran rokok elektrik ini agak sulit untuk dikategorikan sebagai alat atau
jenis-jenis baru narkotika yang diedarkan di tengah masyarakat ya Pak? Sejauh ini mungkin sulit, karena itu yang mengandung narkoba itu adalah bahan-bahan susupan dari oknum-oknum tertentu ya biasalah yang memperlaris kegiatan mereka kan disusupkan, tapi pengembangan itu mungkin tidak, mereka kan bertanggung jawab pada pemerintah. Sejauh ini memang selalu kita awasi, kita berkoordinasi dengan BNN untuk melihat apakah ada di salah satu kandungan kafe itu mengandung narkoba atau tidak. Saya rasa belum. Iya, oke. Nah, kalau untuk di wilayah Kabupaten Banyuasin sendiri nih, Pak, sejauh ini pantauan dari Lembaga Ganas Anar MUI ini melihat peredaran atau pengguna baik dari usia-usia anak sekolah atau hingga orang dewasa, bagaimana Pak peredarannya, penggunanya di wilayah Kabupaten Banyuasin? Sekarang ini mungkin sedang mengikuti tren bagaimana bahwa itu sepertinya ya tren anak muda sekarang. Iya. Di mana-mana penggunaan vape itu baik anak sekolah, remaja, ya masih mahasiswa, orang bekerja, ya banyak yang menggunakan vape. Namun sejauh ini untuk di Banyuasin sepengetahuan kami bahwa belum ditemukan yang mengandung narkoba. Oke, Pak Farudin, kalau dari pemerintah daerah sendiri terkait meningkatnya tren penggunaan rokok elektrik jenis vape ini, seperti apa regulasinya atau aturannya yang sudah berjalan saat ini, Pak? Apakah ada larangan atau gimana, Pak? Sementara ini regulasi untuk pelarangan atau penyetopan pemakaian vape mungkin belum ada. Cuman ke depan kita akan berkoordinasi sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan. Kalau memang lebih banyak ke narkobanya ya kita stop sebagai artinya anti narkoba, kita ya wajib menyetop itu. Oke, artinya Lembaga Ganas Anar MUI ini akan terus mendorong pemerintah untuk memonitoring setiap produk-produk yang terindikasi berbahaya ini, Pak ya? Ya benar, kita akan selalu berkoordinasi dengan BNN, BNP, dan kita dan bersinergi dengan pemerintah untuk bagaimana caranya kalau memang sudah terbukti dan maraknya pemakaian vape yang menggunakan narkoba itu perlu kita stop. Oke, Pak Farudin, mungkin ini pertanyaan terakhir dari wawancara singkat kita pada pagi hari ini, Pak. Imbauan kepada masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Banyuasin dan generasi muda nih Pak, agar selalu berhati-hati dengan segala macam jenis obat-obatan terlarang maupun narkotika dan mungkin penggunaan vape yang bisa disalahgunakan, Pak. Baik, statement kami sebagai Ketua Ganas Anar Kabupaten Banyuasin yaitu untuk menghimbau agar pengawasan dari keluarga, dari saudara terhadap anak-anak saudaranya yang mungkin diam-diam terindikasi narkoba, segera hentikan. Kita akan segera berusaha memutus mata rantai peredaran narkoba di Banyuasin apapun resikonya. Itu sesuai dengan misi dan visi Ganas Anar Indonesia. Oke, terima kasih Pak Farudin atas waktunya pada pagi hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Salam sehat. Selamat pagi. Salam sehat, Pak. Sehat selalu, Pak. Assalamualaikum. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store Anda.
Pendengar, kami sampaikan berita lainnya, buntut senior bully hingga peras junior. Aktivitas program pendidikan dokter spesialis PPDS Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unsri di RSUP Muhammad Husin Palembang untuk sementara dihentikan. Buntut kasus senior bully hingga peras junior, aktivitas program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau UNSRI di RSUP Muhammad Husin Palembang untuk sementara dihentikan. Namun UNSRI memastikan proses pendidikan dan perkuliahan tetap berjalan normal. Penghentian sementara tersebut dibenarkan Sekretaris Universitas Sriwijaya, Profesor Alfitri. Ia menjelaskan kebijakan tersebut diambil menyusul adanya surat dari Direktorat Jenderal Kesehatan, rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terkait kasus yang melibatkan mahasiswa PPDS. Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran UNSRI, Profesor MGS Irsan Saleh, menegaskan penghentian tidak berlaku untuk seluruh proses pendidikan ilmu kesehatan mata. Namun yang dihentikan hanya aktivitas PPDS di RSMH. Pendidikan dan perkuliahan tetap akan berjalan. Kita menganggap ini adalah suatu hal untuk sama-sama memperbaiki antara Fakultas Kedokteran dan RSMH untuk memperbaiki kemungkinan hal-hal yang masih buruk yang belum bisa kita atasi. Tapi informasi yang disampaikan segera kita sedang menerapkan action yang kita buat bersama dari RK sendiri, dari RSMH sendiri, kemudian action yang bersama RSMH itu akan menyebabkan penghentian ini mungkin tidak perlu terlalu lama begitu ya. Untuk menjamin keberlangsungan pendidikan, peserta PPDS yang terdampak dialihkan sementara ke sejumlah rumah sakit jejaring, di antaranya Rumah Sakit Mata Sumatera Selatan, Rumah Sakit Siti Fatimah, beberapa rumah sakit daerah, hingga puskesmas. Langkah pengalih ini dilakukan agar proses pembelajaran dan pelayanan kesehatan tetap berjalan, sembari menunggu hasil evaluasi lanjutan dari pihak terkait. Dari RSMH, Heru Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, sebanyak 52 peserta mengikuti pelatihan survei sosial ekonomi nasional dan survei ekonomi rumah tangga triwulan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Palembang untuk mendata indeks pendukung pembangunan Kota Palembang. Badan Pusat Statistik Kota Palembang menggelar pelatihan petugas survei sosial ekonomi nasional serta survei ekonomi rumah tangga triwulan. Pelatihan ini diikuti sebanyak 52 peserta untuk menyamakan pemahaman petugas dalam mengumpulkan data sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Palembang Edi Subeno mengatakan, data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penting untuk melihat kondisi kemiskinan di Kota Palembang. Selain kemiskinan, pendataan juga mencakup Gini rasio serta indeks pendukung pembangunan jangka panjang yang digunakan untuk mengukur target pembangunan daerah. Dan pada hari ini kita melatih petugas Susenas, ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Itu adalah data-data yang akan menghasilkan data indikator-indikator sosial ekonomi. Ya, data sosial ekonomi itu salah satu outputnya yang penting adalah kemiskinan. Kemudian Gini rasio. Nah, nanti ada untuk keperluan, kalau orang awam ngomong adalah indeks pembangunan manusia. Misalkan harapan sekolah, lama sekolah, segala macam, kemudian pengeluaran per kapita. Nah, itu indikator-indikator itu akan mencerminkan apa yang menjadi target pemerintah daerah. Pelatihan ini juga menjadi panduan teknis agar proses pengumpulan data di lapangan berjalan dengan akurat, konsisten, dan berkualitas. Selain materi teknis, pelatihan juga bertujuan meningkatkan motivasi serta profesionalisme petugas, termasuk menjaga integritas selama pelaksanaan survei. BPS Kota Palembang juga mengimbau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan survei dengan memberikan data yang sebenarnya kepada petugas. BPS menjamin seluruh data responden akan aman dan dirahasiakan, serta digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Erlin Fartesa melaporkan. Pendengar, nilai ekspor Sumatera Selatan turun 3,8% sepanjang Januari hingga November 2025 akibat melemahnya permintaan batubara di pasar global. Kinerja ekspor Sumatera Selatan melemah sepanjang 2025 akibat tekanan permintaan global dan turunnya harga batubara. Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan mencatat nilai ekspor Januari hingga November 2025 mencapai 5,8 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 3,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penurunan ekspor terutama berasal dari sektor pertambangan yang mencatat nilai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 15,25% secara tahunan. Pelemahan ini didominasi komoditas batubara dan lignit dengan nilai mencapai 397 juta dolar Amerika Serikat. Kepala BPS Sumatera Selatan Wahyu Julianto mengatakan melambatnya permintaan batubara di pasar global menjadi penyebab utama penurunan ekspor daerah. Ia menambahkan tren penurunan harga batubara turut menekan kinerja ekspor Sumsel sepanjang 2025. Jadi memang ada ekspor kita agak berkurang nih karena mungkin permintaan ya di luar, juga harga batubara kan lagi turun gitu ya, harga batubara. Jadi sebenarnya komoditas, tapi kalau mungkin teman-teman coba bisa lihat, ternyata produksinya itu ditargetkan sama, cuma tidak diekspor tapi untuk kebutuhan lokal gitu loh. Makanya kadang pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, Wahyu menyebut produksi batubara tidak mengalami penurunan signifikan karena sebagian dialihkan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Batubara masih menjadi komoditas utama ekspor Sumsel dan BPS optimis kinerja ekspor akan membaik seiring perbaikan pasar global dan stabilisasi harga komoditas tahun depan. Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan sepanjang tahun 2025 menerima 404 laporan pengaduan masyarakat. Sepanjang tahun 2025, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menerima 404 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, Henrico, mengatakan pengaduan tersebut didominasi oleh sektor pemerintah daerah yang menjadi instansi paling banyak dilaporkan oleh masyarakat. Dari total 404 laporan yang masuk, sebanyak 346 laporan telah berhasil ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan mekanisme serta ketentuan yang berlaku. Sementara sisanya masih dalam tahap verifikasi dan penyelesaian lanjutan. Yang sering dilaporkan atau yang paling banyak dilaporkan pada tahun 2025 ini adalah yang pertama adalah pemerintah daerah dengan angka 165. Jadi pemerintah daerah ini mencakupi semua pemerintah daerah, baik di Palembang maupun di luar Palembang. Kemudian yang kedua adalah instansi vertikal atau kementerian, ya dalam hal ini misalnya Kementerian Agama dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah soal Badan Pertanahan Nasional. Ini juga menjadi 3 besar juga, ya. Jadi Badan Pertanahan Nasional juga paling banyak juga dilaporkan masuk pada 3 besar di perwakilan Sumatera. Henrico menjelaskan Ombudsman Sumatera Selatan menilai bahwa masih terdapat kesenjangan antara slogan pelayanan publik yang dikampanyekan oleh berbagai instansi dengan realitas yang dirasakan masyarakat di lapangan. Sedangkan untuk konsep pelayanan cepat dinilai masih sering menjadi sekedar jargon atau diikuti peningkatan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh warga. Ombudsman juga mendorong seluruh penyelenggara pelayanan publik khususnya di lingkungan pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi perbaikan sistem pelayanan serta peningkatan kompetensi aparatur agar kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat terus meningkat. Dengan ratusan laporan yang diterima sepanjang tahun, Ombudsman Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelayanan publik yang transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BNN meminta masyarakat untuk mewaspadai narkoba jenis ethylmidate yang masuk ke dalam cairan vape. Buntut senior bully hingga pras junior pada program pendidikan dokter spesialis PPDS Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unsri di RSUP Muhammad Husin Palembang untuk sementara dihentikan.
Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Tata Edins. Demikian berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan info cuaca untuk Anda.